di Fortune Star 2222 sama gue Lucky yang siap bacain edisi Valentine, kisah asmara Aries di bulan kasih sayang. Happy Valentine. Ini timeless dan general reading, walaupun untuk bulan Februari tetap ya energi kita berbeda-beda. Jadi kapanpun kalian mendapatkan video ini, dan kalau memang resonate adalah waktu yang tepat untuk kalian nonton. General artinya nggak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Cross watcher siapapun yang dealing dengan Aries bisa jadi message-nya untuk kalian karena energi kita suka bertukar. Oke. Kalau memang nggak resonate, coba nonton juga untuk sun sign, rising sign atau ascendant sign, atau juga Venus, sign, Mars sign, moon sign, ya. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu ada link, kalian tinggal klik isi data-data kalian dan kalian bisa punya berchart di save. Kalau mau selalu nonton channel gue itu penting ya. Karena gue suka jumping from one side to another gitu. Jadi ya in a way itu juga bagus buat kita mengenal diri kita sendiri ya, karena kita tercipta dari gugusan-gugusan bintang, nggak hanya satu bintang aja. Oke. Kisah asmara Aries di bulan kasih sayang. Energi Aries dengan si dia, apa yang terjadi dan bagaimana kelanjutannya? Nine of Swords kebalik. The Chariot, challenge-nya, fondasinya Five of Pentacles, yang baru saja lewat Knight of Swords. Fokus kalian di Five of Cups, yang akan terjadi Five of Wands. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri, The Temperance. Pihak eksternal yang mempengaruhi kita adalah The Sun. Kecemasan, ketakutan, dan juga harapan kita, The Lovers. Outcome, Two of Pentacles. Gue ngomong kita karena Venus dan Moon sign gue juga Aries, jadi gue manggil kalian kita. Gue juga ikutan. Alam bawah sadar kita, Knight of Wands, Queen of Swords, The Emperor, Eight of Cups, High Priestess, The Wheel of Fortune, Six of Pentacles, Ace of Cups. Kayaknya wow. Alam bawah sadar kita Aries ya, kita yang ingin selalu kebebasan dan gak suka diatur karena kita bisa mengatur diri kita sendiri ya kan. Selalu ingin mencari tahu kebenaran yang sebenar-benarnya, ingin mencoba segala sesuatu, dan kepingin tahuannya kita sangat keponya kita sangat gede ya. Queen of Swords ini energi Sagittarius by the way. Sagittarius itu buat Aries ada di ya filosofi, wisdom, higher education, travel. Queen of Swords energinya Libra buat gua, tapi mungkin beberapa dari kalian berhubungan dengan Aquarius atau Gemini ya. Secara simbolik Libra, yang mana it's all about relationship. It's all about relationship ya. Dimana kita hanya ingin mengetahui seadanya, sebagaimana adanya sesuatu itu ya. Kita nggak segan-segan untuk mengekat hal-hal yang memang nggak sejalan atau nggak sesuai dengan kita.
um, di emperor energinya kita juga, ya kan? Di emperor kita akan selalu bersikap, ambil sikap, karena kita tahu kalau kita punya kuasa, tanggung jawab akan hidup kita sendiri. Eight of Cups, kita akan tinggalkan apapun yang memang tidak memenuhi secara emosional, kebutuhan kita secara emosional. High Priestess, intuisi kita tajam, ya kan? Mungkin kalian dealing dengan Pisces atau sesuatu yang memang sudah berakhir karena adanya, dan atau mungkin karena komunikasi yang terhenti, tidak adanya komunikasi, ya. Ini tentang alam bawah sadar kita, tentang ending, tentang karma. Nah, yes, High Priestess itu intuisi kita tajam dan tahu merasa. The Wheel of Fortune, energinya Jupiter, energinya Sagittarius tengah Pisces. Jupiter ada di Aquarius, by the way. Yang mana itu tentang network dan friendship. Ya, mungkin kita sudah lama tidak berhubungan atau tidak berkomunikasi dengan teman kita, ya. Mungkin ada yang berakhir di situ, mungkin ada karma juga di situ, ya, yang berakhir. Six of Pentacles, tentang memberi dan menerima, tentang keseimbangan itu sendiri dalam berbagi. Ini juga hukum sebab dan akibat, ya. Bagaimana kita memberi value akan segala sesuatu, ya. Itu karma itu sendiri, yang energi Libra itu di relationship, kan, yes. Dan itu ada peluang cinta baru, ada sesuatu yang ingin berkembang. Three of Pentacles, The Hermit, Nine of Pentacles, The Fool. Ya, atau setidaknya kolaborasi. Salah. Oke. Situasi kita sekarang adalah Nine of Swords kebalik. Kita tidak mau galau. Kita menolak untuk galau. Jadi kita malas mikir. Kita nggak mau mikirin hal-hal yang nggak penting. Jadi kita nikmatin aja apapun itu, ya kan. Ya udahlah, ya gitu kan. Bodo amat. Kita baru saja melepaskan pikiran-pikiran yang mencemaskan itu, ya kan. Challenge kita The Chariot, mampu mengendalikan, kontrol diri kita sendiri, mampu menguasai, mengendalikan diri kita sendiri. Dan itu dengan kemampuan itu kita berhasil moving forward, dan di situ ada kemenangan, ya. It's about Hoyman family. That is our challenge. Challenge itu Hoyman family, entah itu keluarga inti, keluarga kecil, keluarga besar. Kamu tahu sikonnya kamu sendiri. Fondasi Five of Pentacles. Kita merasa kesepian, kita merasa sendiri, kita merasa tersingkir, kita merasa kurang percaya diri, kita merasa kurang. Entah itu secara emosional juga secara material, ya. Kita merasa kekurangan. Yang baru saja lewat Knight of Swords, energi Gemini. Ini tentang perspektif, mindset, dan komunikasi kita, akan komitmen kita, ya.
akan segala hal yang sudah kita yakini. Mungkin tentang kebebasan itu sendiri kita sudah komunikasikan. Cek. Dan udah. Fokus kita adalah Five of Cups. Kenapa fokus kita di Five of Cups? Kenapa fokus kita pada kesedihan itu sendiri, pada kehilangan itu sendiri? Kenapa? Gue tanya deh Aries. Yang udah hilang gak usah dipikirin, ya udahlah ya gitu. Yang jelas kita keluar 3 kali 5 ya. Yang akan the near future yang akan datang, yang akan terjadi adalah Five of Wands. Akan ada konflik. 5 artinya perubahan sedang terjadi pada diri kita. Oke. Yang kurang apa nih? 5 Cups, 5 of Pentacles, 5 of Wands, 5 of apa lagi sih? 5 of Swords. Oh, baiklah. Karena kita tidak suka bertikai ya. 5 of Swords. Yang kurang itu 5 of Swords. Kita tidak suka meninggalkan, kita tidak suka bertarung, tapi kita suka meninggalkan. Bener gak Aries? Selalu lah gitu. Gue mah jalanin hidup gue doang, lo mau ngapain juga terserah. Itu mentalnya Ariesnya gak? Daripada gue ribut sama lo, mendingan gue ribut sama diri gue sendiri untuk visi gue. Lo mau ngapain suka-suka lo lah. Gak peduli juga gue gitu. Temperance, bagaimana kita melihat diri kita sendiri. The Temperance, energinya Sagittarius. Kita lagi mencoba memahami diri kita sendiri. Dan kita lagi dalam proses itu, healing. Kita mencoba untuk bersabar dengan apapun yang ada, teralala. Lalu. Nggak pakai lalu. Kita harus sabar. Siap gitu. Aries paling benci disuruh nunggu, disuruh bersabar tuh nggak bisa. Udah kesana kemarin ya. Kalau disuruh nunggu, ya nggak sih? Ya kita mencoba untuk memahami lebih dalam akan sesuatu hal. Di sini tempatnya tentang diri kita sendiri. Faktor eksternal yang kelebihan enak aja udah. Udah, gue mau jelasin sampai sini doang ya. Kalau memang resonates, gue undang ke nonton extended reading ya. Kali ini yang akan gue klarifikasi ya. Yang akan gue klarifikasi itu fokusnya lo 5 of Cups. 5 of Cups buat Aries. Di kisah asmaranya Aries, 5 Cups. Ada apa itu? King of Pentacles, Page of Pentacles, The Hangman. Okay. Queen of Wands. King of Pentacles ini energi Taurus, tapi bisa jadi kalian berhubungan dengan Capricorn, Virgo, atau Taurus itu sendiri ya. Yang jelas ini tentang komitmen, tradisi, nilai, value ya. Mungkin juga tentang penghasilan, tentang pekerjaan ya. Ada yang mungkin baru kehilangan investment, bisnis, peluang bisnis. Ada yang kehilangan pekerjaan. Dan kita ingin mulai lagi dari awal. Kita ingin lebih mempelajari
ingin mengembangkan lagi wawasan atau kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang yang ada, ya. Dan mencoba untuk membeli waktu dengan energinya Hangman, energinya Pisces. Mungkin kalian berhubungan juga dengan Pisces, ya. Yang mana buat kalian adalah karma. Limiting beliefs, alam bawah sadar kalian yang kalian tidak mau hadapi, ya. Jadi sebuah ending yang tidak bisa dielakkan. Jadi kalian mencoba untuk mencari jalan perspektif yang berbeda, mencoba mendapatkan pencerahan, mencoba mencari solusi yang berbeda, ya, untuk mengakhiri yang namanya ending itu sendiri. Tapi yang jelas secara emosional itu kalian sudah kehilangan kok. Entah yang namanya komitmen itu sendiri, entah itu kontrak itu sendiri, entah itu pekerjaan, ya, sudah karmanya. Bahkan seorang teman itu sendiri, ya. Alam bawah sadar kalian adalah Queen of Wands, the Mistress, the Empress, the Mistress juga, ya kan? Untuk memulai sesuatu yang baru. Ini energi Leo dan juga energi Libra, juga Taurus. Tapi by the way, ini energinya Divine Feminine, energinya Venus. Venus itu di Aquarius, ya. Jadi ingin mulai sesuatu yang baru dengan mungkin seorang Aquarius atau Libra atau juga Taurus, ya. Queen of Wands ini juga bisa energinya kalian, ya. Tapi biasanya gue anggap ini Leo. Tapi secara Queen of Wands itu ya fire signs, ya mungkin kalian dealing dengan fire signs kayak kalian, Aries, Leo, atau Sagittarius, ya. Tapi yang jelasnya bagaimana kita mengekspresikan diri kita sendiri, bagaimana kita begitu populer, ya. Bagaimana kita sangat ambisius, goal determined, apalagi saat kita ingin memulai sesuatu yang baru. Dan mungkin untuk beberapa dari kita ada yang berhubungan dengan orang ketiga di relationship, di pekerjaan, mungkin hobi, yang mana itu sangat sesuai atau enggak in tone dengan diri kita sendiri, karena kita sangat happy dalam mengekspresikannya, dalam melakukannya, gitu. Sangat cocok dengan diri kita sendiri. Oke. Nah, untuk oracle cards ini udah gue reshuffle, ya. Kita dapat the fates, takdir, destiny, ya. Segala sesuatu yang terjadi memang sudah harus terjadi, entah itu baik, entah itu buruk. Yang jelas semuanya itu demi kebaikan kita sendiri, karena memang itu yang menuju ke arah takdir kita. Yang kedua kita dapat a change in the wind, kebalik. Nih, tegaknya kebaliknya begini. A change in the wind. So, jadi sebenarnya kita ini ada kita nih lagi ada kondisi-kondisi, situasi-situasi di sekitar kita. Ya, kita lagi dalam kondisi atau situasi yang di luar kendali kita, dan kondisi-kondisi itu semua lagi dalam proses yang akan merubah kita. Yakini kalau semua perubahan, walaupun kelihatannya itu seperti petaka, musibah yang akan ngegerus semua apapun usaha kita, apapun visi kita, yakinkan kalau itu nanti akan balik lagi ke seperti semula, bahkan lebih baik. Dan kita juga dapat building blocks, ya kan? Bagaimana kita membangun fondasi yang stabil, kuat, dan persisten.
resisten, kan? Jadi bagaimana kita membangun fondasi atas dasar apa? Nilai yang bagaimana, norma yang kayak gimana, etika yang bagaimana, right? Ya, kita lagi mencoba. Kita sudah dalam proses itu membangun fondasi yang kuat dan stabil. Alam bawah sadar kita, fork in the road, kita punya pilihan. Ya, dan di bawahnya itu ada loyal heart. Ini sama kayak Pisces, juga dapat loyal heart. Oke, segini aja ya. Jadi gue akan klarifikasi semua kartu di sini ya. Yang di extended reading, kalau emang resonates, gue undang, gue ajak kalian untuk nonton extended reading, karena di sana akan gue klarifikasi ya. Kalian mungkin berhubungan dengan Sagittarius, Pisces, Gemini, Cancer, Leo, Taurus. Yap, ntar gue akan klarifikasi. Udah segitu dulu. Kalau emang resonates, jangan lupa untuk like, comment, share, juga subscribe kalau emang belum subscribe. Oke? Happy Valentine's.